Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, pendiri dan Ketua Umum Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari seri Injil Matius. Kita sudah belajar pada seri sebelumnya, yaitu mengenai khotbah di bukit. Kita sudah sampai belajar sampai Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30, yaitu mengenai perzinahan. Sekarang kita akan melanjutkan dari Matius pasal 5 ini, ayat yang selanjutnya, ya, yaitu ayat yang ke-31. Demikian bunyinya. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Dan inilah yang dikatakan oleh hukum Taurat di dalam Ulangan pasal yang ke-24. Jadi di dalam hukum Taurat kelihatannya perceraian itu mudah dilakukan asal orang sudah tidak senang dengan istrinya lalu memberikan surat cerai. Kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-24. Demikian. Ayatnya 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatnya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Jadi kelihatan mudah sekali kan? Dan ini dari kacamata yang laki-laki loh. Nah, salah ada yang tidak suka, ya, maka dikatakan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, ya, sebab didapatinya yang tidak senonoh, ya bisa saja kan laki-laki mengatakan kamu tidak senonoh entah ini atau itu. Tapi perasaan perempuan tidak diperhitungkan. Ini dari laki-laki saja. Maka lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Inilah status hukum perceraian pada saat itu di antara orang-orang Israel menurut hukum Taurat ini. Ayat 2, dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain. Dan jika laki-laki yang kemudian itu tidak cinta lagi padanya, lalu menulis surat cerai dan mencerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari. Sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakanya. Apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan 1 tahun lamanya, yaitu untuk menjaga supaya hubungan suami istri bisa kokoh, jangan sampai belum udah mati suaminya, ya. Ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya itu. Jadi syarat perceraian itu sangat mudah. Asal laki-lakinya tidak suka dan dianggap tidak senonoh, itu sangat subjektif ya begini ini. Lalu diberi surat cerai, pergi. Itulah makanya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 31 ini, telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Nah, tetapi Yesus mempunyai sikap yang berbeda dari hukum yang begitu mudah menceraikan istri itu dengan mengatakan ayat 32, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Saudara, masalah
perceraian ini memang di antara umat Kristen, baik Katolik, Ortodoks maupun beberapa aliran dalam denominasi Protestan, ada banyak kontroversi. Ada yang mengatakan boleh bercerai, ada yang mengatakan tidak boleh bercerai, sehingga akibatnya karena tidak boleh bercerai dan sulit cerai, akhirnya banyak kejadian orang ini akhirnya karena sudah tidak cinta sama pasangan sebelumnya, melakukan kumpul kebo dengan pasangan yang baru. Dan ini akhirnya membuat penderitaan dari banyak orang model yang begini ini. Ya. Nah, mengapa masalah perzinahan? Ini kan konteksnya masih masalah perzinahan di atasnya. Dikaitkan dengan perkawinan ini, dikaitkan dengan perceraian ini. Ini terkait sifat dari perkawinan itu sendiri. Alkitab mengajarkan bahwa perkawinan itu menjadikan laki-laki dan perempuan menjadi satu daging. Coba kita baca dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24 ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Artinya tanggung jawabnya sudah selesai. Kalau berani menikah harus bertanggung jawab. Jangan orang tuanya yang membiayai. Maka dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging ini dalam bahasa Ibrani basar ehad, itu menunjukkan kesatuan secara fisik. Tapi dari yang secara fisik ini akhirnya menyatu juga secara batin antara suami dan istri. Oleh karena ini, kalau ini penyatuan secara fisik, pastilah ini ada kaitannya dengan seksual. Oleh karena itu, sudah tepatlah kalau ketika Kristus mengajarkan tentang perzinahan itu, lalu dikaitkan dengan tentang rumah tangga, terutama tentang perceraian ini. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayat 16, 17, dan 18. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, maksudnya melalui persetubuhan ya. Ya, perempuan cabul di sini maksudnya PSK ya. Pekerja seksual, pekerja seks komersial. Atau kalau dalam bahasa Alkitabnya kasar ya, sundal, ya, pelacuran ya. Bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Nah, akhirnya untuk menegaskan ini bahwa menjadi satu tubuh melalui persetubuhan ini dikatakan sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Nah, ini kan diambil dari Kejadian 2:24. Jadi kalau gitu menjadi satu daging itu dimengerti dalam 1 Korintus pasal 6 ini sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Nah, karena hubungan satu daging antara laki-laki dan perempuan itu seharusnya dilakukan dalam konteks pernikahan, maka terjadinya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar konteks pernikahan itu disebut sebagai percabulan. Makanya dikatakan di dalam dan itu dosa. Makanya dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Ya kan? Percabulan itu hubungan seksual yang dilakukan antara dua orang yang tidak menikah. Gitu. Kalau perzinahan adalah dua orang yang menikah atau salah satunya menikah, ya. Tapi ini secara umum juga dapat dikatakan semua perbuatan yang di luar pernikahan ini bisa dikatakan percabulan juga, ya. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri, sebab yang melakukan seluruh tubuhnya dan seluruh emosinya ikut terlibat di dalam perbuatan ini, sehingga percabulan atau hubungan perzinahan dikatakan sebagai berdosa terhadap dirinya sendiri. Nah, karena hubungan seks ini di dalam pernikahan adalah merupakan suatu sarana penyatuan tubuh,
Maka hubungan ini hanya diizinkan antara mereka yang sudah menikah, bukan dengan orang yang di luar pernikahan. Dan itulah sebabnya makanya di dalam ajaran Kristen, terutama dalam ajaran Kristen Ortodoks, perselingkuhan itu sesuatu yang berdosa. Dan iman Kristen tidak mengenal poligami. Nah, nanti saya jelaskan mengapa begitu, ya. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-7. Mungkin Anda tanya, bagaimana dengan perjanjian lama? Iya, perjanjian lama terjadi sebelum Kristus datang. Dan itu Abraham menikahkan istrinya 3, Sarah, Hagar, sama Keturah dalam Kejadian 25 itu. Ya. Lalu kita lihat Daud juga istrinya banyak. Salomo juga istrinya banyak. Mengapa diizinkan? Bukan diizinkan itu. Itu pelanggaran. Karena Kristus akhirnya mengajar kita, pernikahan itu kembalinya kepada tujuan awal. Ketika manusia diciptakan, Adam dan Hawa. Coba kita baca di dalam Markus 10 ayat 3, ayat 2 sampai dengan ayat 8. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan memberi surat cerai. Sudah kita baca tadi kan, dalam Ulangan 24 tadi. Lalu kata Yesus pada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Jadi menurut Yesus, perceraian atau itu diizinkan menurut hukum Musa dan akhirnya dilakukan oleh orang-orang lain dalam perjanjian lama itu karena ketegaran hati orang. Bukan karena memang itu merupakan sesuatu yang seenaknya saja bisa dilakukan. Oleh karena itu Yesus mengatakan, sebab pada awal dunia, nah ini, akhirnya standarnya Yesus itu standar awal dunia, bukan standar praktek-praktek yang dilakukan sesudah kejatuhan manusia. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki 1 orang dan perempuan 1 orang. Bukan laki-laki 1 orang, bahwa perempuan 2 orang, enggak. Ya, awalnya gitu ya. Ya kalau memang dari argumentasi ini, kalau memang kehendak Allah orang boleh poligami, ya tentunya dari awal mungkin Adam diberi Hawa dan Magdalena gitu ya, mungkin gitu. Hawa, Magdalena dan Maria. Ternyata enggak, Adam dan Hawa. Maka dikatakan, sebab itu, karena pada awalnya, pada mulanya itu manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki 1 dan perempuan 1. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Itu ayat yang kita kutip tadi dari Kejadian 24. Dan bersatu dengan istrinya. Nah kalau istrinya banyak gimana bisa bersatu? Berbanyak itu namanya. Bersatu artinya 1 dengan 1 gitu loh. Cuma 2 orang. Tujuan perkawinan adalah persatuan dari 2 yang berbeda. Nah, nanti saya jelaskan mengapa begitu. Sehingga keduanya itu, yang keduanya berarti hanya satu laki-laki dan perempuan. Nggak ada selingkuhannya. Sehingga keduanya itu menjadi 1 daging. Demikian mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Jadi ketika Yesus berbicara tentang pernikahan, dia merujuk pada tujuan awal Allah menciptakan manusia. Ternyata pada awalnya Allah itu menciptakan 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dan itulah sebabnya tidak ada poligami menurut ajaran Yesus. Berarti kalau gitu poligami yang pernah dilakukan oleh orang-orang dalam perjanjian lama itu menyalahi atau menyimpang dari tujuan manusia diciptakan. Dan yang pertama kali melakukan poligami itu adalah Lameh. Coba kita baca di dalam kejadian pasal 4 ayat 23. Ini dari keturunan Kain ya, menggambarkan kelompok orang-orang yang fasik. Dan dari keturunan orang fasik inilah munculnya ini ayat 23. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya. Nah, inilah pertama kali terjadi adanya poligami. Ya. Jadi kalau gitu poligami itu bukan ideal.
dari ketika Allah menciptakan manusia. Poligami itu penyimpangan, dan akhirnya mulai dari sinilah muncul poligami-poligami yang lain. Kita baca dalam 2-3 ini, berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, itu nama istrinya, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lameh. Inilah pertama kali dicatat dalam Alkitab adanya poligami itu. Nah, kira-kira kalau begitu, karena Yesus mengatakan dalam Matius 5:32, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ada berkecuali, nanti kita bahas ini perkecualian ini. Dan ini yang menjadi dasar dari gereja ortodoks dalam bertindak mengenai masalah pernikahan ini. Ada perkecualian di sini, ya nanti kita jelaskan ya. Tapi kalau kita lihat dalam Markus 10 tadi dikatakan, ayat 9, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Secara prinsip, perkawinan itu satu laki-laki dan satu perempuan sampai mati. Tidak ada perceraian, tidak ada poligami, itu prinsipnya. Nah, pertanyaannya, mengapa begitu? Mengapa begitu? Di samping dari tindakan Allah waktu menciptakan, tapi juga ada landasannya di dalam sifat Allah pada waktu menciptakan manusia ini. Coba kita baca. Di dalam Kejadian pasal yang ke-1, ya, ayatnya yang ke-26, dikatakan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, para rabi Yahudi, entah semua atau tidak, menafsirkan ini, katanya kita ini Allah berbicara dengan para malaikat. Betulkah malaikat mendampingi Allah waktu dia menciptakan? Dan kalau Allah mendampingi malaikat mendampingi Allah, maksud saya, malaikat mendampingi Allah waktu menciptakan. Lu ada perlu apa di situ? Memang Allah dibantu oleh malaikat. Dan ini akan bertentangan dengan Alkitab. Karena Alkitab mengatakan di dalam Yesaya 44 ayat 24. Ya. Yesaya 44 ayat 24. Alkitab mengatakan begitu. Begini, ya. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Dia mengatakan seorang diri tidak ada mendampingi. Berarti nggak ada malaikat waktu itu. Berarti kalau gitu kata kita ini dia tidak berbicara pada malaikat. Dan itu ditegaskan oleh para bapak gereja. Ya, boleh saja orang mengatakan menurut pendapat akademis gini-gini. Kita gereja ortodoks, pendapat perorangan, pendapat akademis perorangan itu tidak mempunyai mempunyai kekuatan hukum, kekuatan ajaran jikalau itu belum diratifikasi dalam konsili. Makanya dalam kasus ketika terjadi pergolakan di dalam Efesus pasal Kisah Rasul pasal 15, ya, ayat 1 dan 2. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan pada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, ya, kamu tidak dapat diselamatkan. Ini adalah orang Yahudi, mantan Farisi, yang menjadi Kristen tapi belum bisa menghilangkan pikiran keterkaitannya dengan Taurat itu. Ini kita lihat dalam ayat 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Nah, kalau gitu, kalau kita harus sunat untuk diselamatkan, untuk apa Yesus mati disalibkan dan bagi menebus kita?
Tidak sinkron. Oleh karena itu dalam ayat 3 dari kisah para Rasul 15 dikatakan, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Orang-orang sekaliber Paulus dan Barnabas, biarpun melawan sebagaimanapun juga dengan kepandaian akademisnya, sebab Paulus dulu muridnya Profesor Gamaliel di Yerusalem. Pendapatnya tidak akan mempunyai makna apa-apa jikalau itu tidak diratifikasi oleh gereja melalui sidangnya, diiyakan oleh semua. Oleh karena itu dalam gereja ortodoks, dogma itu bukan pendapat perorangan. Ajaran doktrin itu bukan pendapat perorangan. Oh, aku bisa nafsirkan gini, lalu dapat. Sebelum itu diakui oleh seluruh gereja, oleh tubuh Kristus melalui konsili. Jadi konsili itu tidak mengarang ajaran, bukan. Konsili itu mengiyakan bahwa ini suatu kebenaran, gitu loh. Ya, ketika ajaran diserang oleh bidat-bidat gitu loh. Nah, ini kan diserang oleh bidat. Ini. Maka apa yang dikatakan? Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu, akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada para rasul dan penatua di Yerusalem untuk membicarakan hal itu. Ayat 6, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua untuk membicarakan soal itu. Jadi pendapat perorangan tidak punya apa-apa, punya mana apa-apa jikalau itu bukan merupakan ajaran seluruh gereja. Oleh karena itu, biarpun ada orang mengatakan ini dengan para malaikat dan lain, tapi Bapak gereja tidak mengatakan begitu. Para Bapak gereja mengatakan begini, coba kita baca ya. Pertama, tulisan dari Irenaeus yang adalah cucu rohani dari Rasul Yohanes. Oke, kita baca pendapat pertama. Beberapa gereja awal ya. Kita baca dari tulisan Justinus Martir yang hidup pada awal abad kedua. Dalam dialognya dengan Trypho, seorang Yahudi. Dalam tulisannya pasal 62. Dan sentimen yang sama diekspresikan saudara-saudaraku oleh firman Allah yang ditulis oleh Musa. Ketika itu mengatakan kepada kita mengenai Allah yang ditunjuk oleh dia bahwa Allah berbicara pada waktu penciptaan manusia dengan kata-kata dengan di dalam kata-kata seperti ini. Marilah kita membuat manusia menurut gambar dan rupa kita dan seterusnya. Maka langsung mengatakan, saya nggak akan baca seluruhnya, beberapa aja yang menjadi poinnya. Agar engkau tidak mengubah makna yang sesungguhnya dari kata-kata yang baru saja saya kutip ini, dan mengulang apa yang guru-gurumu katakan. Apakah Allah berkata kepada dirinya, marilah kita membuat? Ataukah sebagaimana kita, apabila kita melakukan sesuatu sering mengatakan pada diri kita, marilah membuat, atau bahwa Allah berbicara kepada unsur-unsur yang dengannya, yaitu tanah, atau unsur-unsur lain yang dengannya dia membentuk manusia. Marilah kita menciptakan. Saya akan ulang kembali kata-kata yang dikatakan dikatakan Musa sendiri ini, yang daripadanya tanpa dapat dibantah lagi kita dapat mempelajari bahwa Allah itu sedang berbicara dengan pribadi yang berbeda, tapi ada dalam dirinya sendiri dan memiliki rasional. Jadi kalau begitu, Allah sedang berbicara dengan kata-kata
salah satu dari kita, itu dalam Kejadian 32, Musa menyatakan bahwa ada jumlah yang lebih dari satu dalam pribadi yang ada di dalam diri Allah. Ini. Karena aku tidak akan mengatakan sebagai dogma dari para bidat itu yang mengatakan bahwa yang dikatakan bahwa itu yang benar, bahwa para guru-guru itu dapat membuktikan bahwa Allah sedang berbicara dengan para malaikat. Nah, ini tentunya Justinus Martyr sudah mengatakan, ada yang mengatakan itu. Atau bahwa bentuknya manusia itu adalah karya para malaikat. Jadi kalau begitu Tertullianus mengatakan kata kita di sini, bukan Tertullianus, Justinus Martyr abad kedua. Kata kita di sini berbicara tentang Tritunggal, Allah dengan firman dan roh, bukan dengan malaikat. Nah, ini gereja ortodoks mengikuti kata-kata Bapak gereja ini. Nah, coba kita baca lagi di dalam tulisan Tertullianus di dalam Penentang Marcion, buku yang kelima, pasal 12. Jika jumlah Tritunggal itu kamu merasa terusik pikiranmu, seolah-olah itu tidak terkait dengan keesaan yang sederhana, bagaimana mungkin bagi suatu pribadi yang sendiri total lalu berbicara dengan kata-kata yang berbentuk jamak ini, marilah kita. Yang seharusnya dia mengatakan, biarlah aku, marilah aku membuat manusia menurut gambarku. Soalnya yang mengatakan, yang menunjukkan bahwa dia adalah hanya satu pribadi saja dalam dirinya. Dan terus, jadi kalau begitu, apakah dia berbicara kepada para malaikat? Sebagaimana yang ditafsirkan orang Yahudi dalam pasal ini. Karena mereka tidak percaya akan Sang Putra. Ataukah ini dikarenakan Allah itu sekaligus adalah Bapa, Putra, dan Roh, Sang Roh, dan dia berbicara kepada dirinya sendiri di dalam istilah jama ini? Ya, memang. Dikarenakan dia memiliki firman-Nya atau anaknya itu ada dalam dirinya sebagai pribadi yang kedua, yaitu firman-Nya sendiri, dan pribadi yang ketiga juga, yaitu roh di dalam firman itu, maka dia menggunakan kata-kata marilah kita. Jadi ini bukan tafsiran saya ya. Ini tafsiran para bapak gereja, dan menurut Tertullianus maupun menurut Justinus Martyr tadi, yang menafsirkan itu malaikat adalah orang Yahudi, tapi bukan ajaran gereja, bukan ajaran Kristen. Satu lagi dari Irenaeus. Irenaeus adalah cucu rohani Rasul Yohanes. Jadi dia dekat dengan ajaran para rasul kalau gitu ya. Tetapi sekarang, karena pada akhir zaman yang telah datang kepada kita, pada zaman itu sudah dianggap akhir zaman ya, kejahatan mulai menyebar di antara manusia, yang bukan saja membuat mereka orang murtad, tetapi juga tipu daya daripada iblis telah membangkitkan orang-orang yang menghujat melawan Sang Pencipta, yaitu melalui para ahli bidat yang sudah disebutkan di atas. Karena semua ini meskipun mereka datang dari wilayah-wilayah yang berbeda-beda dan mengajarkan pendapat-pendapat yang berbeda, tetapi mereka setuju di dalam usaha untuk melakukan hujat ini, sehingga melukai manusia secara rohani sampai kepada kematian dengan mengajarkan ajaran sesat, ajaran hujat melawan Allah pencipta kita dan pendukung kita, dengan meremehkan keselamatan kita.
Sekarang, manusia adalah merupakan percampuran antara jiwa dan tubuh yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang dibentuk oleh dua tangannya, yaitu oleh Sang Putra dan Sang Roh, sehingga Allah mengatakan, marilah kita. Saudara, masih banyak di dalam ajaran-ajaran Irenaeus ini yang menyebutkan memang yang dimaksud dengan kita di sini menunjuk kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, meskipun digambarkan oleh Dia karena Allah melakukan penciptaan melalui firman-Nya dan memberi kehidupan melalui Roh-Nya ini, sehingga firman dan Roh dikatakan sebagai dua tangannya. Jadi kalau begitu, kata kita di sini memang menunjuk kepada Tritunggal, bukan pada malaikat ataupun makhluk-makhluk yang lain. Nah, setelah kita menegaskan apa yang diakui oleh gereja sejak zaman purba dalam gereja ortodoks ini, maka kita pasti sekarang bahwa yang dimaksud dengan kita di situ adalah menunjuk kepada Tritunggal. Jadi orang boleh mempunyai pendapat macam-macam, tetapi kita tetap berpegang pada ajaran para bapak gereja yang adalah penerus para ajaran rasul, dan itu yang dinyatakan secara resmi di dalam ajaran gereja. Coba kita lihat di dalam ini Orthodox Study Bible ya saudara. Ini Alkitab Studi Ortodoks. Coba saya baca apa yang dikatakan ini mewakili suara resmi dari gereja. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, dia mengatakan begini. The Holy Trinity also made man. Tritunggal Maha Kudus juga membuat manusia, menciptakan manusia. God the Father is speaking to the Son. Allah Sang Bapa berbicara kepada Sang Putra. Dikutip dari Yohanes Chrysostomus. And he uses the personal pronoun us, dan dia menggunakan kata ganti pribadi us, kita, and our, ya, kita, milik kita. Maka ini menunjukkan bahwa ada tiga pribadi yang berbeda di dalam Allah yang satu, yaitu Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Inilah suara gereja sejak para bapak gereja awal. Ini bukan malaikat yang ada di situ, menurut ajaran gereja. Orang boleh dipengaruhi oleh ajaran Yahudi, tapi kita tidak mengikuti yang percaya oleh ajaran Yahudi. Kita mengikuti apa yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja kita. Kalau orang Yahudi kan punya bapak-bapaknya sendiri, yaitu para rabi, terserah saja. Karena mereka memang tidak percaya Kristus. Tapi kita percaya Kristus, dan kita yakin bahwa yang dimaksud di sini adalah berbicara tentang firman tadi. Firman dan Roh. Mari kita lanjutkan kalau gitu. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut dan gambar dan rupa kita. Ayat 27. Setelah di atasnya mengatakan baiklah kita, atau hendak baiklah kita. Ayat 26, 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Loh, kalau menurut kaidah bahasa, sesudah kita, kalau jadi bentuk itu gaya mereka, gitu kan. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar mereka. Karena di atasnya katanya kita. Tapi ini tidak. Dari mereka, dari kita, menjadinya. Ini menunjuk bahwa Allah yang esa itu nya itu di dalam dirinya mempunyai pluralitas kejamaan Bapa, Putra, Roh Kudus, makanya kata kita itu digunakan. Nah, kalau ini malah malaikat yang dimasukkan di situ, manusia tidak pernah diciptakan menurut gambar malaikat. Dan lagi pula Allah itu butuh apa? Harus dibantu malaikat. Dan di dalam Yesaya pasal 4 ayat 44 ayat 24 tadi telah kita baca bahwa Allah seorang diri, tidak didampingi oleh malaikat siapapun. Ya, dan terus dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Sebagaimana Allah itu satu,
Manusia itu diciptakan, kemanusiaan itu hanya satu. Dia. Tidak peduli orang itu kulit merah, kulit putih, kulit kuning, kulit apa. Satu kemanusiaan. Bukan banyak kemanusiaan. Nah, demikianlah, karena manusia diciptakan menurut gambarnya Allah, maka ada satu kemanusiaan. Sebagaimana ada satu Allahnya. Tetapi, kita baca selanjutnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, ternyata di dalam manusia yangnya itu, di dalam dirinya ada dua manifestasi kemanusiaan yang sama. Makanya mereka, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi kelaki-lakian dan keperempuanan itu adalah gambar daripada Tritunggal itu sendiri. Sebagaimana laki-laki dan perempuan itu terpisah secara manifestasi, tetapi secara kemanusiaan mereka tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, mereka harus dinyatakan kesatuannya kembali dalam pernikahan. Berarti kalau gitu pernikahan itu sumbernya dari gambarannya di dalam Tritunggal itu sendiri. Makanya kalau ini tidak dimengerti secara Tritunggal, maka makna pernikahan sebagai yang berakar daripada gambarnya di dalam Allah itu akan hilang maknanya. Dengan demikian kita melihat kesucian pernikahan itu, kekudusan dari pernikahan itu. Jadi laki-laki dan perempuan itu gambaran dari Bapa dan Putra. Nah, rohnya di mana? Cinta kasih yang memisahkan. Ini gambaran dari roh yang menyatukan Bapa dan Putra. Makanya di dalam kisahnya Hawa itu keluarnya dari Adam. Demikianlah sang putra itu keluar dari sang bapa. Jadi sang bapa itu sebagai sumber dari kealahan, laki-laki menjadi kepala keluarga, sumber otoritas dalam keluarga itu. Maka dikatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 24, kita baca. Yohanes 8 ayat yang ke-24. Kita baca begini. Ya. Yohanes 8 ayat 24 dikatakan, karena itu 8 ayat 22, maaf. Yohanes pasal 8 42, maaf saya baca salah baca. 42. Kata Yesus pada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kalau dia keluar dari Allah berarti tadinya di dalam Allah. Nah, gambarannya pada manusia, Hawa itu keluar dari laki-laki karena diciptakan dari 3 laki-laki. Maka Hawa itu gambaran daripada firman ini. Sebagaimana Bapa itu satu dan hanya mempunyai firman satu, maka kalau laki-laki itu gambaran Bapa dan perempuan itu gambaran firman, yang Allah hanya punya firman satu, maka yang laki-laki harus hanya memiliki satu istri. Sebagaimana Bapa tidak memiliki firman lain yang tersembunyi, demikianlah laki-laki tidak boleh memiliki will wanita idaman lain yang di luar istrinya yang ada ini. Sebagaimana Bapa dan Putra tidak pernah terputus satu dalam hakikat, demikianlah suami dan istri harus selama-lamanya satu sampai mati pun. Nah, dari sinilah, dari ajaran tentang Tritunggal inilah kita akhirnya memahami mengapa harus satu daging tadi. Karena landasannya yang menciptakan adalah yang satu, tapi dalam Allah yang satu ini ada kejamaan Allah, firman-Nya dan rohnya. Demikianlah pada dasarnya kemanusiaan itu satu. Memiliki 2 manifestasi, laki-laki dan perempuan, maka mereka harus kembali menjadi satu, dan satunya daging ini di dalam pernikahan. Itu yang diikat oleh kasih, yang diikat oleh cinta. Jadi kalau begitu pernikahan itu landasannya suci sekali. Berarti kalau begitu di luar model Tritunggal ini, semua pernikahan itu merupakan penyimpangan dari maksud Allah.
Dan itulah sebabnya kaitannya dengan hubungan seksual tadi, karena menjadi satu daging itu ternyata dibuktikan itu kaitannya dengan hubungan seksual antara suami dan istri. Maka sekarang suami itu tubuhnya bukan miliknya sendiri, tapi miliknya istrinya. Istri tubuhnya bukan miliknya sendiri, tetapi miliknya suaminya. 1 Korintus pasal 7 ayat 3 sampai 5. Ya, kita baca. 1 Korintus pasal 7 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 5. Dikatakan begini. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, ya, yaitu memenuhi kebutuhan fisik tadi ya. Ya, kalau bahasanya dikatakan sekarang nafkah rohani katanya. Ya. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Berarti ini kewajiban ini melakukan ini dalam hubungan suami istri, dalam hubungan pernikahan. Karena mereka disatukan menjadi satu daging, dan satu daging tadi dijelaskan oleh 1 Korintus itu artinya hubungan secara jasmani tadi. Ya, maka dikatakan dalam ayat ini, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Mengapa? Nah, ini tubuhnya sudah miliknya suaminya sekarang. Bukan miliknya dia. Dia berikan tubuhnya untuk membahagiakan suaminya, bukan untuk dirinya sendiri. Ya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Nah, kalau begitu maka tidak ada ruang untuk selingkuh, itu tidak ada. Ruang untuk poligami itu tidak ada, karena tubuhnya suami miliknya istri, tubuhnya istri miliknya suami. Mereka betul menjadi satu daging. Nah, ini saudara. Ini uniknya ajaran Kristen. Bahwa pernikahan itu landasannya adalah dari kehidupan Allah itu sendiri. Gambar di dalam Allah yang tertunggal itu. Sehingga disitulah kesucian daripada pernikahan Kristen itu. Punya landasan dari Allah sendiri. Maka dikatakan dalam ayat selanjutnya, ayat yang kelima, janganlah kamu saling menjauhi. Makanya istrinya mengambek sama istrinya, suaminya lalu diajak, tidak mau digunakan untuk sebagai cambuk pada suaminya, tidak boleh. Suami juga bisa menggunakan untuk cambuk pada istrinya, tidak boleh. Itu bukan hakmu, tubuhmu bukan milikmu, itu milik istrimu. Tubuhmu bukan milikmu, itu milik suamimu. Nah, ini harus selalu diingatkan. Jadi kalau kita selalu ingat akan hal ini, mulai yang dari fisik ini, nanti menyatunya pelan-pelan akan ada di dalam hati juga. Makin bersatu, makin bersatu, makin bersatu. Makin tua, makin mengasihi, makin tua, makin mencintai. Kalau kita menyadari sucinya pernikahan itu, dasarnya pernikahan itu. Terus dikatakan, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu boleh. Hidup pisah-pisah sendiri-sendiri. Untuk sementara waktu. Tujuannya apa? Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Nah, itulah sebabnya kalau dalam gereja Ortodoks, kalau orang sedang puasa, bukan hanya mulutnya yang berpuasa. Keinginan untuk berhubungan suami istri juga berpuasa. Karena dikatakan boleh untuk sementara waktu, tapi tujuannya untuk berdoa. Tidak boleh untuk selama-lamanya, tidak boleh untuk saling menghukum, tidak boleh. Makanya dalam gereja Ortodoks tidak bisa suami memperkosa istrinya, itu tidak bisa. Ada kan perkosaan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, tidak boleh. Karena semuanya harus dilakukan secara persetujuan bersama. Teruskan. Dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Mengapa? Supaya iblis jangan menggodai kamu. Karena kamu tidak tahan bertarak. Dalam gereja Ortodoks banyak pertaraan ini kita lakukan. Tujuannya apa?
mencari pahala, bukan. Melawan manusia lama yang masih ada dalam diri kita. Jadi kalau begitu, hubungan suami istri ini dalam ikatan pernikahan ortodoks, biarpun suami dikatakan sebagai kepala rumah tangga, tetapi dalam hak mereka sama. Semuanya harus dilakukan secara bersama. Itulah artinya menjadi satu daging. Dan bukan hanya itu saja kalau begitu, kalau suami kepala rumah tangga, istri, jadi kalau dalam konteksnya ortodoks, suami itu romonya, presbiternya, istrinya itu diaken yang membantu presbiter, anak-anak itu jemaatnya. Makanya hubungan suami istri di dalam gereja ortodoks itu diserupakan semacam sakramen. Dan sakramen pun ketika kita ambil perjamuan kudus di dalam ruangan Maha Kudus, itu dinyatakan kita bersatu. Kita sedang menyatu dengan Kristus, Kristus dengan kita. Nah, ketika suami istri bersatu sama lain di dalam ruang mesbahnya, yaitu kamar tidurnya, makanya kamar tidur itu sesuatu yang sacred, itu menjadi seperti altar di gereja. Oleh karena itu kalau dalam gereja ortodoks, setiap rumah tangga ortodoks harus punya altar mengingatkan bahwa rumah tangganya itu adalah gereja kecil. Dan gereja itu adalah rumah tangga besar. Antara yang di gereja dan ada yang dalam rumah tangga itu menjadi satu. Nah di sini. Di situ lihat kesucian ini. Suami biarpun dia disebut sebagai kepala rumah tangga, tetapi dia punya tugas dan tanggung jawab yang tidak kalah pentingnya daripada istri yang harus tunduk kepada suami. Coba kita baca dalam Efesus pasal yang kelima. Di dalam Efesus pasal yang kelima, kita baca demikian, saudara. Ayatnya yang ke-22. Kita baca begini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Luar biasa. Berarti tunduk mutlak, absolut. Karena tunduknya seperti kepada Tuhan. Nah ini suami jangan jingkrak-jingkrak terus. Wah nanti sampai di rumah, istri paksa harus tunduk. Bukan begitu. Ya, ada lanjutannya. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala gereja atau kepala jemaat. Nah, makanya kita lihat kalau Kristus menjadi kepala gereja itu gimana? Dia sewenang-wenang pada gereja enggak? Enggak. Jadi menjadi kepala istri itu seperti Kristus menjadi kepala gereja. Karena itu, ayat 24, sebagaimana jemaat atau gereja tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Makanya kalau melakukan apa-apa harus persetujuan suami bersama, diskusikan bersama, biarpun nanti yang mengambil keputusan akhir suaminya. Tapi sebelum keputusan itu dilakukan, semuanya harus dirundingkan, jangan saling menyakiti, jangan saling menyembunyikan sesuatu satu dengan yang lain. Ya, terus? Nah kalau begitu, suami gimana? Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah ini, kalau kamu ingin menjadi suami yang ditaati istri total seperti itu, ditunduki istri total seperti itu, kamu harus mengasihi istri itu seperti Kristus mengasihi gereja sampai menyerahkan tubuhnya bagi gereja itu. Mau? Jadi jangan ambil enaknya aja. Oke, kalau gitu kan Alkitab mengatakan saya jadi kepala, kamu saya lakukan, saya tendangin pun tidak apa-apa. Tidak bisa. Karena suami yang mau ditunduki istri seperti itu harus suami yang mau mengasihi sampai menyerahkan tubuhnya bagi istrinya. Seperti Kristus menyerahkan tubuhnya bagi gereja, mati di atas salib. Berarti kan ada seimbang kan di sini. Ya. Terus
Hai suami kasihilah, ayat 25 lagi. Hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja atau jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya gereja kudus dan tidak bercela. Nah ini, kalau gitu suami istri tidak boleh saling menjelek-jelekkan sebagaimana Kristus itu menyucikan gerejanya, membuat cemerlang di hadapannya. Demikian suami juga gitu. Memuliakan istrinya, menjunjung istrinya, membahagiakan istrinya. Sebagaimana istri juga begitu, karena tunduk kepada suaminya, juga membuat suaminya bahagia dalam keluarga. Nah, kalau prinsip ini dilakukan, alangkah bahagianya sih rumah tangga Kristen itu. Dan kalau ketunduan total ini dilakukan dan kasih yang tidak egois seperti yang dilakukan oleh Kristus kepada gerejanya ini, maka yang muncul akan adalah kekudusan. Oleh karena itu rumah tangga Kristen itu adalah lokakarya pengudusan. 1 Korintus 7 ayat 14. Bukan hanya sekedar menjadi bahagia secara jasmani, tidak. Itu menuntun kepada proses teosis. Itu menuntun kepada proses penyatuan dengan Allah, menuntun kepada pengudusan. Kalau ketunduan itu dilakukan, maka akhirnya egoisme hilang lama-lama ini. Maka sifat-sifat ilahi akan muncul dalam diri orang yang demikian itu. 1 Korintus 7 ayatnya 14. Kita baca begini. Ya. 1 Korintus 7 ayat 14 dikatakan, karena suami yang tidak beriman, ya misalnya tadi mereka dua-duanya penyembah berhala orang Yunani kan, istrinya jadi Kristen, suaminya tetap penyembah berhala, berarti suaminya tidak beriman. Maka dikatakan, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Kenapa? Istrinya dengan menyatu dengan Kristus, beriman kepada Kristus, dibaptiskan, menyatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus, dia menjadi orang yang dikuduskan dan akhirnya menjadi pengudusan di dalam rumah tangganya. Maka dikatakan, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman sebaliknya itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Karena ini rahmat iman di dalam sakramen baptisan kita disucikan. Ini menjadi sumber pengudusan. Makanya kalau rumah tangga Kristen, Allah bukan diletakkan di tengah-tengahnya sebagai sumber kekuatan, sebagai sesuatu yang menjadi pusat kehidupan. Orang itu tidak tahu rumah tangga itu jadi apa. Semuanya hanya secara jasmani, tidak ada Allah, tidak ada sumber kerohanian di dalam rumah tangga itu. Hanya untuk cari makan, kenyang, punya anak, sakit, tua, mati. Cuma itu aja nanti. Jadi maknanya tidak ada. Makanya di dalam dia dikatakan dalam Mazmur 127 dikatakan demikian. Mazmur 127 ayatnya yang ke-1. Ya. Mazmur 127 ayat yang ke-1 dikatakan demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Dalam bahasa Inggris ada home dan ada house. Dalam bahasa Indonesia juga ada rumah dan rumah tangga. Kalau rumah siapa saja bisa bangun. Punya uang, panggil tukang batu, bisa bangun rumah. Kalau rumah tangga, kalau home, tidak. Tidak semudah itu. Kalau bukan Tuhan yang membangunnya, kalau bukan Tuhan yang menjadi pusat kehidupan dalam rumah tangga itu, kalau rumah tangga bukan menjadi gereja kecil, mikri eklesia, maka kehidupan kita hanya kehidupan duniawi. Dan itu tidak membawa kemana-mana, dan itu tidak membawa pengudusan. Oleh karena itu Tuhan
Harus yang membangun rumah tangga Tuhan, yang menjadi pusat dalam rumah tangga itu. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ya kan? Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Ya, bangun pagi-pagi kerja, duduk sampai malam, tidak tidurin, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, makan karena kerja keras. Tapi tidak ada Tuhan dalam rumah tangga itu. Tuhan tidak dilibatkan dalam rumah tangga ini. Maka dikatakan rumah tangga yang sia-sia. Dan pengudusan yang dimaksud oleh Alkitab tidak terjadi dalam rumah tangga semacam ini. Ya. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Allah memberikan itu semua. Pada waktu kita tidur, kita tidak sadar akhirnya. Tetapi kita menempatkan dia di dalam kehidupan rumah tangga kita. Itulah sebabnya mengapa rumah tangga Kristen ini bukan hanya masalah jadi makin kaya, ya boleh saja. Bahagia secara jasmani, ya boleh saja. Tapi yang lebih penting, rumah tangga Kristen ortodoks. Ingat, bahwa rumah tangga kita adalah mikri eklesia, gereja kecil. Oleh karena itu, dalam setiap rumah tangga ortodoks selalu ada altar. Kan? Mengingatkan kita bagian dari gereja. Kita tidak terpisah dari gereja. Dan tempat kita adalah tempat pengudusan. Jelas, saudara? Oleh karena demikianlah, sifat daripada rumah tangga sebagai gambaran dari Tritunggal, unit dari Tritunggal dalam kehidupan ini sebagai gambar dari Allah tadi, maka rumah tangga ini harus dijaga kesuciannya. Altar yang paling dalam, yaitu tempat tidurnya, tidak boleh dikotori. Sebagaimana altar dalam gereja, kalau kita melakukan perjamuan kudus, tidak boleh ditaruh sampah atau ditaruh kotoran di situ, tidak boleh, harus bersih. Demikianlah altar rumah tangga, yaitu tempat tidur kita, tidak boleh dikotori. Sebab pada waktu suami istri melakukan hubungan suami istri, dia sedang menggambarkan tindakan Allah mencurahkan kasihnya kepada firman-Nya oleh Roh untuk menciptakan dunia ini. Kita juga, kita suami dan istri melakukan hubungan suami istri ini, dia sedang beribadah. Dia sedang menggambarkan karya Allah di dalam mengasihi firman-Nya melalui Roh-Nya sehingga dunia ini tercipta. Demikianlah dalam kasih suami istri melakukan itu, maka terciptanya anak-anak. Oleh karena itu dalam bahasa Inggris, kalau ciptaan itu disebut creation, maka orang yang punya anak itu namanya procreation. Jadi melakukan hubungan ini menjadi sesuatu yang rohani. Kalau kita lihat dari kacamata Kristen, itulah sebabnya tidak boleh ada poligami, itulah sebabnya tidak boleh ada perceraian secara prinsip, dan itulah sebabnya tidak ada boleh will perselingkuhan. Kita baca Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13. Ayatnya yang ke-4. Ya. Maaf, bukan ayat 4. Iya betul. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Dengan apa? Dengan mengundang orang lain untuk berseketiduran dengan kita. Entah apa itu. Perzinahan, pelacuran, perselingkuhan. Itu adalah pencemaran tempat tidur. Biar bukan tempat tidur di rumah kita. Biar kita bawa hotel sama aja itu. Karena berseketiduran dengan orang itu seharusnya kalau suami itu berseketiduran dengan istrinya. Kita belum melakukannya di hotel atau di mana. Sama aja.
itu mencemarkan tempat tidur. Maka dikatakan di sini, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal, pelacur ini ya, yang dibayar. Dan pezina, yaitu selingkuh dengan istri orang lain, atau dengan perempuan lain, akan dihakimi Allah. Saudara, pada akhirnya, jangan katakan, ini tubuh-tubuh sendiri, bukan tubuhmu sendiri. Itu tubuh yang diciptakan oleh Allah, bukan milikmu. Dan lagi pula setelah kamu menikah, tubuhmu bukan milikmu. Tubuhmu adalah milik istrimu. Istri juga gitu. Tubuhmu bukan milikmu, tubuhmu milik suami. Makanya ketika kau selelengkan tubuh itu setelah kamu menikah, kamu akan dihakimi oleh Allah. Jadi begitu sucinya perkawinan Kristen itu. Begitu kudusnya perkawinan Kristen. Terutama ini ajaran ortodoks ya. Saya tidak tahu kalau denominasi lain mengajarkan seperti ini. Landasan pernikahan yang berakar pada keberadaan Tritunggal Maha Kudus. Nah, saudara, dikarenakan itu, makanya kita sekarang sudah tahu apa artinya pernikahan itu. Kita kembali kepada pembacaan kita dari Matius 5 ayat 31 itu. Ya. 5 ayat 31 tadi. Ayat 2. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya. Jadi secara prinsip memang perceraian itu tidak ada, tidak boleh. Tetapi karena manusia itu punya orang manusia yang berdosa dan penuh dengan kelemahan. Mungkin nggak terjadi penyelewengan, mungkin. Dan kalau sudah terjadi penyelewengan, gambar Tritunggal itu ada dalam rumah tangga itu tak? Enggak. Pecah ini gambar kesatuan Tritunggal ini. Karena ada sesuatu yang masuk yang lain. Dan sesuatu yang tidak sah. Makanya dikatakan dalam ayat ini. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Jadi ketika ada perzinahan, perkecualian diizinkan oleh Kristus. Tapi prinsipnya tidak boleh. Ia menjadikan istrinya berzina dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Dan gereja ortodoks, karena gereja itu sebagai ibu, memang secara prinsip tidak mengizinkan perceraian. Tapi ketika perceraian sudah terjadi, gereja melihat gambar Tritunggal sudah tidak ada. Di situ pada tujuan pernikahan adalah menciptakan gambar Tritunggal di dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu gereja ortodoks sebagai ibu, daripada membuat anaknya nanti anaknya itu akhirnya bercerai, sudah tidak perkawinan sudah tidak bisa dipulihkan lagi, lalu jadi kumpul kebo dengan orang, malah lebih dosa gitu loh. Maka dalam kasihnya sebagai ibu, dalam menjalankan cinta kasihnya kepada anak-anaknya, gereja ortodoks memberikan semacam toleransi ketika itu terjadi. Meskipun dengan batasan-batasan tertentu untuk menunjukkan sebenarnya tidak benar ini gitu loh. Jadi ini ada hukumnya begini. Pernikahan kali kedua. Pernikahan kali kedua adalah perpanjangan dari belas kasihan gereja karena kegagalan dan kelemahan manusia, dan hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Jikalau salah satu atau kedua pihak telah menikah dan kemudian bercerai bukan karena tinggal mati, surat permohonan izin kepada dan surat pemberian izin dari episkop harus diajukan agar pernikahan dapat dilangsungkan. Ya, makanya sebelum terjadi pernikahan itu harus namanya ada apa itu? Pengadilan gereja. Dikonseling, kalau bisa dirukunkan gitu loh. Disatukan kembali, tapi ternyata sampai tidak bisa dan mereka pecah. Ya, gereja tidak membiarkan mereka untuk kumpul kebo berdosa, maka
dalam perpanjangan belas kasihannya ditoleransi dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Surat permohonan ini akan diajukan oleh presbiter sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditentukan dalam aturan yang ditetapkan oleh Sinode Kudus. Jika kedua belah pihak pernah menikah sebelumnya dan kemudian ditinggal mati atau bercerai, upacara pernikahan kali kedua akan digunakan. Jika pihak ortodoks pernah menikah sekali lalu ditinggal mati atau bercerai, tetapi pihak non-ortodoks belum pernah menikah sebelumnya, upacara pernikahan kali kedua akan digunakan. Karena beda, kali pertama beda. Isinya penuh sukacita, penuh gambaran-gambaran kebahagiaan. Kalau kedua malah nikah, tapi doanya doa pertobatan isinya. Doa minta ampun karena kegagalan pada pernikahan pertama. Diizinkan, tapi dikatakan ini dosa, gitu kan. Terus, jika pihak ortodoks belum menikah, tetapi pihak non-ortodoks pernah menikah sebelumnya dan kemudian ditinggal mati atau bercerai, upacara pernikahan yang biasa dapat dikenakan. Maksudnya pernikahan pertama. Episkop tidak diperbolehkan melayani pada upacara pernikahan kali kedua. Ini betul menunjukkan bahwa uskup tidak boleh hadir. Menunjukkan ini sebenarnya salah. Tapi karena aku kasihan pada kamu, aku izinkan. Tapi uskupnya tetap boleh hadir. Nggak boleh hadir, sebab kalau hadir menunjukkan itu tidak apa-apa. Maka untuk mengingatkan supaya orang tetap mempertahankan pernikahan itu, ya. Presbiter tidak akan menghadiri makan malam atau resepsi pernikahan dari upacara pernikahan kali kedua. Ya toh? Jadi untuk menegaskan bahwa sebenarnya tidak benar. Sebenarnya kamu tidak boleh bercerai, tapi kami kasihan pada kamu. Saya berikan kesempatan ini. Terus episkop atau uskup tidak diperbolehkan melayani pada upacara pernikahan kali kedua. Hanya satu presbiter saja yang melayani di upacara pernikahan kali kedua. Dan ini pun tanpa disertai diaken. Jika ini adalah pernikahan kali kedua bagi mempelai wanita, pakaian pengantinnya tidak boleh berwarna putih atau berwarna yang amat rumit. Juga tidak boleh digandeng ayahnya untuk diserahkan pada depan presbiter maupun ke depan meja upacara. Jika ini itu adalah pernikahan kedua mempelai wanita, tidak ada arak-arakan pengantin dari luar gedung untuk masuk ke dalam gedung gereja, tetapi pesta pernikahan itu hanya dituntun oleh presbiter dari ruang awal masuk gereja ke meja upacara di tengah gereja. Nah ini. Jadi gereja ortodoks mempunyai caranya untuk menekankan itu sebenarnya tidak boleh. Tetapi gereja ortodoks memberikan peluang. Kasihan kalau sampai menderita orang ini dan akhirnya kumpul kebo. Nah, itulah sebabnya dikatakan ketika ada kasus berzina, kalau bisa sih dirukunkan. Dan kalau pihak yang disalahi mengampuni, ya itu yang lebih baik. Rumah tangganya dibolehkan. Makanya ada usaha untuk konseling dulu sebelum itu dilakukan. Tapi kalau ternyata memang tidak bisa, ya apa boleh buat, maka prosedur ini yang dilakukan. Ya. Terus pernikahan kali ketiga. Kalau yang sudah cerai, kawin lagi karena gagal, lalu kawin lagi. Itu pernikahan kali ketiga. Pernikahan kali ketiga adalah perpanjangan terakhir dari belas kasihan gereja karena kegagalan dan kelemahan manusia dan hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat luar biasa. Jika salah satu atau kedua pihak telah menikah 2 kali dan kemudian ditinggal mati atau bercerai atau kombinasi dari keduanya, permohonan izin kepada dan menerima izin dari episkop agung atau metropolitan harus diajukan agar pernikahan ketiga dapat dilaksanakan. Surat permohonan itu akan diajukan oleh presbiter sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditentukan oleh Sinode Kudus. Dalam semua kasus di atas, upacara kemarian pernikahan kali kedua akan digunakan, meskipun salah satu pihak belum pernah menikah. Berarti upacara pernikahan tapi isinya penuh kesedihan, kayak orang mati. Doanya, doa mohon pengampunan. Episkop tidak boleh melayani pada pernikahan hari ketiga, ya. Kali ketiga. Juga tidak boleh ada rohaniwan yang menghadiri pesta makan malam atau resepsi pernikahan. Hanya satu presbiter saja yang boleh melayani pada upacara pernikahan kali ketiga ini, dan itu pun tidak boleh dibantu diakon.
gaun pengantin atau pakaian pengantin tidak boleh dikenakan oleh mempelai wanita, melainkan pakaian biasa yang cukup sopan dan baik. Jika itu bukan pernikahan pertama dari pengantin wanita, pakaian dikenakan tidak boleh berwarna putih. Jumlah tamu pada pernikahan kali ketiga harus dijaga seminimal mungkin. Pada upacara pesta pernikahan kali ketiga, dibatasi hanya untuk pasangan pengantin dan dua orang saksi saja, tanpa orang tua atau saudara-saudari dari kedua pihak. Tidak ada arak-arakan menuju meja upacara atau arak-arakan resmi, hanya apapun untuk upacara pernikahan kali ketiga. Keempat orang dari pesta pernikahan hanya berkumpul di meja di atas atau di depan pintu gerbang. Kalau di gereja Ortodoks ada pintu gerbangnya itu ya, di depan itu. Sebelum kebaktian dimulai dan kemudian berangkat setelah itu tanpa suara, keriuhan, musik, atau penyanyian tidak diizinkan. Karena ini orang sedang menangisi dosanya. Pernikahan kali keempat tidak pernah diizinkan oleh kanon suci kepada siapapun dengan alasan apapun. Gereja hanya memberi kesempatan kedua kali saja sampai gagal ini. Tapi upacaranya upacara permintaan pengampunan dosa, karena ini dosa dilakukan. Nah itulah, maka dikatakan ayat yang ke-32 ini dari Matius 5:32, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ya tak? Ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan itu ia berbuat zina. Jadi itulah saudara, kaitan hubungan badani dengan pernikahan, dan bagaimana pernikahan itu secara prinsip tidak boleh bercerai. Harus selamanya. Satu laki-laki, satu perempuan sampai mati. Dan jikalau ada yang demikian ini perkecualian, dan gereja sebenarnya tetap mengetahui itu dosa, makanya diberikan batasan-batasan seperti itu. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan kali ini. Kiranya Tuhan berkati saudara sekalian. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.